warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Dian Permatasari dan rekan saya Husni Abdul Jabbar. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perbandingan antara aliran-aliran tentang pelaku dosa besar. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah ilmu kalam, dosen pengampu, Santosa STHIM Hum. Dalam pembahasan materi kami ini ada 4 aliran. Yang pertama aliran Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Mu'tazilah, yang keempat Maturidiyah. Nah, aliran yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Husni Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin membahas tentang pandangan dosa besar menurut aliran-aliran. Menurut dosa besar, menurut aliran Khawarij, istilah Khawarij berasal dari khoraja, yang berarti keluar. Nama itu diberi kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Alasan mereka keluar karena tidak setuju terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketa khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij merupakan aliran dalam teologi Islam yang pertama kali muncul. Menurut Asy-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin maupun pada masa tabi'in secara baik-baik. Pengikut Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Kehidupannya di padang pasir yang serba tandus menyebabkan mereka bersifat sederhana, namun tidak bergantung kepada orang lain. Pandangan aliran Khawarij terhadap pelaku dosa besar. Ciri-ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Tak heran kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yakni Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Asy'ari, adalah kafir berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 44, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturut Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Semua pelaku dosa besar atau murtab al-kabilah menurut semua subsekte Khawarij kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Dan menurut Murji'ah, nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, yang bernama penundaan, penangguhan dan pengharapan. Kata arja'a mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau
mengemudikan atau menyetir, yaitu orang yang mengemudikan amal dan iman. Oleh itu karena murji'ah, arti orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukan masing-masing ke hari kiamat kelak. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai usul-usul kemunculan murji'ah, diantaranya satu teori yang mengatakan bahwa gagasan irja. Dua, teori dan menceritakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Pandangan aliran murji'ah terhadap pelaku dosa besar. Pandangan aliran murji'ah tentang status pelaku dosa besar dapat ditelusuri dari definisi yang dirumuskan oleh mereka secara garis besar. Sebagaimana telah dijelaskan, subsekte Khawarij dan dapat dikategorikan dalam dua kategori, ekstrim dan moderat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai orang mukmin yang berdosa besar. Menurut Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi, melainkan sudah menjadi kafir. Sedangkan menurut Murji'ah tetap dianggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir. Menghadapi kedua pendapat yang kontroversial ini, Wasil bin Atta yang ketika itu menjadi murid Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal di Basra, mendahului gurunya memberikan dan mengeluarkan pendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya, orang itu bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi di antara keduanya. Oleh karena itu, di akhirat nanti tidak ada tempat antara surga dan neraka. Selanjutnya yaitu aliran yang keempat, yaitu aliran Maturidiyah. Nah, aliran Maturidiyah menentang paham Mu'tazilah yang dianggap menyesatkan umat Islam setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan tampilnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan. Ada yang meminta supaya diusut dulu penyebab wafatnya Utsman dan siapa dalang dibaliknya. Sedangkan yang lain meminta tegakkan dulu posisi khalifah untuk meredakan situasi yang genting. Kondisi yang mencekam itu membuat umat Islam terpecah, memberikan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada yang mendukung dan ada pula yang menentangnya. Pandangan aliran Maturidiyah terhadap pelaku dosa besar. Aliran Maturidiyah, baik Samarkand maupun Bukhara, sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan di dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat tergantung pada apa yang ia lakukan di dunia. Jika ia meninggal tanpa tobat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kehendaknya pelaku dosa besar diampuni, ia akan masuk di neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kekurangan yang kami meminta maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari materi kami. Apabila ada kekurangan atau yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan kembali.